Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Begi Utama dari Prodi Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 7 yang berjudul bagian-bagian karya tulis ilmiah. Sebelum kita pelajari, kita harus tahu pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Fungsi karya tulis ilmiah, pendidikan fungsional penelitian. Adapun fungsi lainnya bagi karya tulis ilmiah misalnya untuk suatu penjelasan, untuk prediksi, untuk kontrol. Bagian-bagiannya kata pengantar, abstrak, tahap pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, tahapan hasil dan pembahasan, tahapan penutup. Kata pengantar. Karya tulis ilmiah berisi mengenai kata pengantar. Kata pengantar berisi mengenai ucapan syukur kepada Tuhan dan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan dan pihak-pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya tulis ilmiahnya. Kedua, abstrak merupakan rangkuman karya tulis berisi secara padat intisari dan dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, dan hasil yang diperoleh serta kesimpulan dan saran. Tahap pendahuluan ada 3 tahap, yaitu latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan. Landasan teori. Pada bagian ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dari para ahli dan juga sumber-sumber yang dapat dipercaya kebenaran teorinya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Ada 3 metode: metode deskriptif, metode eksperimen, dan metode penelitian kelas. Kalian baca di situ pengertiannya ya. Dan selanjutnya, tahapan hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat berupa uraian, tabel gambar uraian, menyajikan hasil analisis data kualitatif tabel, menyajikan hasil analisis data kuantitatif. Pembahasan. Bagian ini mengandung paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Selanjutnya, tahap penutup, kesimpulan, dan saran. Kesimpulan merupakan bagian di mana penulis ilmiah menyimpulkan seluruh perusahaan yang ada dalam karya tulis ilmiah dan berbagai poin yang akan dicapai. Saran dalam makalah yaitu bagian dari harapan penulis kepada pihak bersangkutan sesuai dengan topik karya ilmiah. Ini contoh karya tulis ilmiah ya. Bisa kalian lihat di sini, baca, cermati juga. Selanjutnya, pendahuluan. Latar belakang, ada kajian pustaka. Bahasa mencakup 4 keterampilan: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Tingkat konsentrasi kognitif diperlukan lebih tinggi pada aspek menulis. Kajian pusaka. Penulis ingin menjelaskan secara singkat karakteristik pola struktural bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang dapat diprediksi menjadi faktor penyebab pengaruh dalam uraian ini. Kemudian ada hasil. Hasil adalah data yang telah didapatkan kemudian diproses melalui prosedur berikut. Kesimpulan dan saran dari data yang analisis dan kajian pustaka yang telah diperoleh. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain contohnya ya. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.